Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dan beribadah kepada Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman curhat terbaik sepanjang masa. Kita sebagai manusia pasti pernah merasakan yang namanya kesusahan, kesulitan, bahkan kesedihan. Sering sekali orang-orang ingin mencari tempat curhat, teman curhat, untuk mencurahkan apa yang mereka rasakan pada kehidupan ini. Nah, pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang menjadikan media sosial sebagai sasaran utama untuk mencurahkan apa yang mereka rasakan. Betul apa betul? Nah, contohnya media sosial yang seperti apa? Yang pertama, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp, dan banyak media sosial lainnya. Banyak orang-orang yang mencurahkan apa yang mereka rasakan kepada media sosial itu. Contohnya, dia ada masalah. Wah, aku ada masalah nih. Aku lagi banyak utang nih. Di-upload ke media sosial. Sebenarnya, kegunaan media sosial ini ada banyak. Yang pertama, pasti teman-teman atau saudara menjadikan media sosial sebagai tempat komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Nah, yang kedua, pasti menjadikan media sosial tempat mencari banyaknya manfaat-manfaat yang ada di media sosial tersebut. Nah, kalau yang ketiga, pasti teman-teman kalau lagi tempat wisata atau banyak dokumentasi lainnya, saudara-saudara upload ke sana sambil membilang, wah, aku lagi di tempat yang indah nih. Seperti itu contohnya. Nah, ada juga orang-orang menjadikan media sosial sebagai tempat curhatan hatinya. Padahal, kalau teman-teman atau saudara-saudara sekalian tahu Allah adalah tempat terbaik untuk kita curhat. Butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong. Butuh kebaikan, Allah memiliki banyak kebaikan. Butuh jalan keluar, Allah satu-satunya yang memiliki jalan keluar dari kebutuhan hidup kita ini. Bukan manusia, bukan teman, bukan sahabat, bahkan bukan media sosial tempat curhatan hati. Nah, seperti surah Yusuf ayat 58 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaha ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Apa sih yang terdapat dalam makna surah Quran Yusuf ayat 58 ini? Nah, teman-teman, ini Yakub yang mengatakan. Apa sih kata Yakub itu? Yakub mengatakan, aku tidak ingin memperlihatkan duka dan kesedihanku kecuali kepada Allah semata. Dialah zat yang mampu menghilangkan mudarat dan musibah.
dan aku mengetahui rahmat darinya dan jalan keluar dari Allah, apa yang tidak kalian ketahui. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, maka jadikanlah Allah satu-satunya tempat kita mencurahkan segala apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Tapi pada zaman sekarang berbanding terbalik, orang menjadikan media sosial sebagai tempat curhatan hati mereka, bukan kepada Allah lagi. Teman dan saudara yang rahimakumullah, sebenarnya semakin banyak masalah, kita itu semakin dekat dengan Allah. Nggak apa-apa loh kalau kita ini tidak pede dengan Allah karena kita banyak dosa. Sebenarnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kapan sih Allah itu pernah putus asa untuk mengampuni dosa-dosa kita? Tidak pernah. Yang pernah itu hambanya yang putus asa untuk meminta ampun kepada Allah. Benar atau benar? Benar. Banyak manusia yang malu akan dirinya untuk meminta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena dia sudah banyak dosa. Dia mengira badannya sudah banyak dosa. Sehingga mereka tidak mau lagi untuk curhat kepada Allah. Malu kepada Allah. Lupa kepada Allah. Nah, dapat kita buktikan dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allah yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dari diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut, teman-teman atau saudara-saudara dapat menyimpulkan bahwasannya Allah itu baiklah dengan kita. Kita aja yang masih banyak dosa, Allah masih manggil kita dengan sebutan ibadi. Apa artinya? Wahai hambaku. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Kalau Allah itu marah, Allah itu murka, ataupun Allah itu tidak suka dengan kita, Allah pasti sebut kita dengan sebutan nama. Misalnya, wahai khairiyah, itu tandanya Allah marah. Tapi ini Allah masih memanggil kita dengan sebutan ibadi. Maha penyayangnya Allah dengan kita. Maka dari itu jangan pernah putus asa untuk meminta ampun kepada Allah. Teman-teman dan saudara rahimakumullah, salah satu cara untuk kita berdialog dengan Allah itu adalah curhat. Seperti yang dilakukan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, kalau kita lagi curhat dengan Allah, usahakan kata atau apa yang kita sampaikan itu romantis dan lembut. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, yang dimana kata yang paling lembut yang beliau katakan yaitu ilahi. Nah, kita sebagai manusia, jika ingin curhat kepada Allah, itu tidak perlu dengan berirama atau berdoa yang seperti yang kita lihat di sekitaran kita. Kita boleh dengan berbahasa apapun. Boleh berbahasa Inggris, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa apapun yang kita bisa. Maha tahu loh, apa isi hati kita ini. Untuk itu, dipersilahkan kepada kita semua untuk curhat kepada Allah, jangan kepada manusia, jangan ke media sosial, tapi kepada Allah semata. Nah, ketika kita curhat kepada Allah, usahakan untuk menyebut semua kebesaran-kebesaran Allah. Apa sih contohnya? Misalnya, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengampun, dan semua maha-maha, dipersilahkan untuk menyebutnya semua kebesaran Allah. Nah, maka kita dari itu ada rasa takjub dari diri kita sendiri. Itu teman-teman dan saudara-saudara sekalian,
Kalau merasakan sedih, kesulitan, kesusahan, dan berbagai rasa yang kalian rasakan dalam kehidupan ini, itu kesempatan terbaik loh untuk bertafakur atau curhat kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dosa-dosa kita. Nah, untuk itu jangan untuk curhat kepada manusia, jangan curhat kepada media sosial dan berbagai orang-orang di atas dunia ini, hanya kepada Allah. Nah, kita harus bersyukur kalau kita diberikan kesulitan oleh Allah. Karena apa? Karena itulah rasa Allah untuk menunjukkan kalau Allah itu sayang kepada kita. Allah itu ingin kita untuk curhat kepadanya, untuk itu mengadu kepadanya. Allah itu sebenarnya rindu kepada kita loh, wahai teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Untuk itu, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tempat curhat, jangan orang lain. Nah, sekian tausiah dari saya. Jikalau ada salah kata atau kata yang tidak tepat di tempatnya, saya mohon maaf. Sebenarnya saya bukan munafik, saya adalah orang yang sama seperti kalian semua, yang ketika ada kesulitan, kesedihan, pasti pernah saya ngupload untuk di media sosial. Nah, untuk itu tausiah ini kita jadikan tempat kita sama-sama untuk belajar agar tidak kesana lagi kita mencurahkan, tapi kepada Allah satu-satunya. Nah, untuk itu saya mohon maaf, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.